Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syarif Kholili selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Anjeli dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 1, yaitu jelaskan mengenai awal pertemuan umat Islam dengan pemikiran filsafat. Filsafat Islam adalah penggabungan dari dua kata, yakni filsafat juga Islam. Dipandang dari etimologi, filsafat asalnya dari bahasa Yunani, yakni philos dan sophia. Kata philos ataupun philein artinya cinta, tetapi pada maknanya secara luas, hasratnya ingin tahu seseorang kepada kebijaksanaannya, yakni kebenaran dan keilmuan. Sementara itu, kata sophia artinya kebijaksanaan. Sederhananya, filsafat yaitu mencintai kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat yakni mempelajari pertanyaan dan kontemplasi tentang eksistensinya kehidupan yang menuju kepada pemahaman dan pencerahan suatu visi tentang keseluruhannya. Filsafat mempergunakan imajinasi, persepsi, penalaran, dan intuisi pada aktivitasnya dalam mengklarifikasikan konsepnya. Dilakukan analisis dan membangun berbagai argumen juga teori untuk jawaban yang memungkinkan kepada pertanyaan perennial. Selain itu, kata Islam semantiknya asalnya melalui kata salima yang artinya menunduk, selamat dan menyerah. Islam yakni penyerahan dirinya untuk Allah. Dengan begitu, ia akan mendapatkan kedamaian serta keselamatan. Untuk definisi menyerah, keseluruhannya makhluk hidup, yaitu Allah. Cara filsafat mulanya pada pesisir Samudra Mediterania Timur, abad 6 sebelum Masehi. Majid Fakri menjelaskan awal mulanya filsafat tandanya melalui perencanaan manusia dalam memberi jawaban seputaran manusia, alam juga ketuhanan. Maka filsafat saatnya bisa memunculkan keilmuan sains, contohnya etika, matematika, juga metafisika sebagai landasan kebudayaan dunia. Ketika dihubungkannya kepada hukum Islam, filsafat berfokus perhatiannya yakni ketuhanan, terkhusus kajian mengenai ketentuan Tuhan yang dibuat untuk hambanya. Masuknya pemikiran filsafat ke dunia Islam, yaitu munculnya filsafat Yunani kepada dunia Muslim dengan lainnya, yakni yang pertama, perkembangan pemikiran Yunani. Berkembangnya pikiran Yunani saat 500 sampai 300 sebelum Masehi sudah capai kepada masa puncak dimulai dari lahirnya Sokrates ketika tahun 470 sebelum Masehi. Kemudian wafat tahun 399. Plato lahirnya tahun 427, kemudian wafat 347 sebelum Masehi. Aristoteles lahir di Stagira, Makedon tahun 384 sebelum Masehi. Wafatnya 322 sebelum Masehi ketika berusia 17 tahun saat menuntut ilmu di Athena dan sebagai murid Plato. Ketika akhir hidupnya, Alexander mengalahkan Darius 331 sebelum Masehi. Akan tetapi tidak dihancurkannya budaya Persia, akan tetapi disatukannya budaya Yunani dan Persia. Seusai meninggalnya, Alexander dibagi kepada 3, yakni Makedonia Eropa, kerajaannya Ptolemeus di Mesir, Alexandria ibu kotanya, dan kerajaannya Seleucid di Asia, kotanya Syria, di Mesopotamia, dan Batra di Persia sebelah timur. Dari 3 kerajaannya akan jadi jembatannya yang diwariskan pemikirannya Yunani kepada umat Muslim. Akan tetapi
Makedonia tidak seperti jembatan langsung, akan tetapi terdapat satu kota berdekatan dengan Baghdad, Yundi Shapur. Yang kedua yaitu kontak tidak sengaja. Umat muslim tidak dengan sengaja mempelajari filsuf Yunani. Munculnya di dunia Islam dengan alamiah buah dari interaksi di antara Syria dengan masyarakat muslim. Persia dengan wilayah lainnya yang sudah membahas kedokteran juga kimia kepada umat Islam. Awal mula dipelajarinya yakni keilmuan kedokteran terjadinya saat Khalifah Marwan bin Hakam tahun 64 sampai 65 Hijriah saat Dr. Maserqueh terjemahkan kitab Pastur Ahran bin Ayun bahasanya Suryani kepada berbahasa Arab. Untuk kesimpulannya yaitu sejarah filsafat awalnya dari pesisir Samudra Mediterania bagian timur ketika abad 6 sebelum Masehi. Majid Fakri menyebutkan sejak awal mulanya filsafat menandainya melalui perencanaan umat dalam memberikan jawaban tentang manusia, alam, dan juga ketuhanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.